Saya pernah dengar, pernah lihat itu di medsos beredar sampai ada pegawai yang berantem itu gitu gara-gara apa itu Pak? Jembatan ini sejak tahun 1986, berarti 36 tahun yang lalu Pak ya. Betul. Berarti kalau nggak memang diganti itu alat-alatnya terancam ambruk. Selamat pagi Bapak. Pagi. Muhammad Salton gitu Pak ya. Iya. Semeton Jak Bali, sekarang pagi ini saya bersama pejabat yang mengurus proyek di Jalan Gatsu Denpasar gitu Pak ya. Iya betul. Proyek 3 jembatan nih Pak ya. Betul. 3 jembatan ini sering Semeton keluhkan. Semeton itu mungkin Bapak tahu Pak ya. Iya. Semeton itu artinya sahabat lah kalau Iya. itu di Bali. Sahabat atau teman lah gitu. Jadi saya sapa teman-teman itu Semeton, gitu. Oke. Semeton Jak Bali gitu Jak Pak. Bali. Oke. Ya. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk Jak Bali untuk memberikan penjelasan karena saya hampir setiap hari loh Pak di Gatsu ini kok tiap hari yang memang macet. realitanya memang macet Pak Iya, ya. iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak langsung kenapa sampai proyeknya terkesan lambat gitu Pak. Mungkin Pak gimana mungkin ceritanya itu Pak. Oke. Jadi saya memperkenalkan diri ya. Saya Muhammad Sultan itu. Saya diberi tugas oleh BPCN Jawa Timur Bali untuk melaksanakan tugas pembongkaran atau pelebaran di 3 jembatan, yaitu jembatan Bindu, jembatan Ayung dan Penate. Oh berarti pelebaran juga Pak ya? Ya, jadi memang jembatan itu memang sudah lama ya, mungkin sudah waktunya untuk diremajain lah atau diganti. Itu kan dari kita ganti dengan PCN girder, itu awalnya kan dari besi ya, dari ini pekerjaan ini memang kita tidak bisa bekerja langsung tutup jembatan dan bongkar jembatan enggak. Jadi kita ada 3 tipe. Dan pekerjaan ini memang kontrak kita 2 tahun. Jadi, 2 tahun Pak ya? Jadi memang masyarakat harus tahu kenapa 2 tahun, karena memang kita bekerja di 3 jembatan, itu langsung ganti total. Oh ganti total, bukan Semua. perbaikan berarti Pak ya? Bukan, Mengganti berarti ya? Itu mengganti. Makanya sampai dibongkar kayak gitu Pak ya? Betul. Jadi kita ganti total jembatan itu dengan PCR girder. Jadi Apa mungkin bisa jelaskan PCL Gilder itu kita dengan balok beton. Oh balok beton. Ya, Oke, jadi oke. pekerjaan itu kalau kita pekerja langsung bongkar jembatan itu akan cepat. Tapi ini kan karena perekonomian di Gatsu ini harus jalan terus. Ya, Khususnya yang warga-warga setempat itu. Jadi kesepakatan dengan Muspida atau dengan Pak Gubernur dan dengan Denpasar. Jadi pekerjaan itu kita ada tiga tahap. 3 tahun. Jadi kita pelebaran di sisi kiri dulu, sisi kanan, baru kita bongkar yang jembatan tengah. Jadi memang kita tidak diperbolehkan untuk nutup total di Gatsu itu ya. Jadi kami mohon maaf memang sementara ini mungkin selama pandemi kemarin memang kita kerja bukan lambat sih, karena memang ada PPKM itu kami memang tidak bisa bekerja full pada waktu itu. Dibatasi juga Pak? Kalau Ya, pada waktu kan PPN kita kan di ini ya, level 2, level 3. Nah, itu kami koordinasi dengan Polda juga. Dan juga pada waktu itu kan pekerja operator-operator alat berat itu kan dari Jawa dan dari Jakarta kita datangkan itu kan tidak sembarangan kan pada waktu COVID-19 itu. Oke. Jadi kita kontrak itu di April ya, 28 April. 28 April 2021. 21 berarti Itu ya. puncak-puncaknya pada waktu itu, puncak-puncaknya COVID-19 itu. Jadi kami 2021 atau 2020 Pak? 2000 Kan 2 tahun katanya proyeknya. ya 2021, 2022. Oh 2021 2022. Iya, kita berakhir di 2022 nanti di Desember. Oh Desember, oke. Ya, jadi kita pada waktu itu kita masih
selama mungkin 3 atau 4 bulan ya kita kerja, tapi bukan full kerja total karena memang PPKM yang kita kesulitan juga datangkan alat itu harus ada vaksin, ada ini, dan operator itu memang harus ada persyaratan untuk PPKM. Nah, makanya memang saya minta maaf juga ke warga Denpasar ya. Karena untuk pekerjaan proyek ini kita ada 3 tahap itu yang saya sampaikan. Jadi kita harus bekerja pertama itu dikerja di pelebaran sisi kiri, nanti kita kerja di sisi kanan, baru kita bongkar di yang tengah. Berarti nggak bertahap Pak, ini jembatan. Kenapa nggak dibuat seperti, artinya yang jembatan di paling timur dulu selesaikan, habis kelar? Kalau gitu lebih lama lagi ya? Lebih lama ini kan kita simultan, semua kerja semua kan. Oh iya. Semua kerja kan. Karena memang jarak dari jembatan 1, 2, 3 ini memang nggak terlalu panjang, jaraknya hanya 600 meter kan. Makanya dan di situ ada perempatan-perempatan. Kita juga awal kita sudah berkoordinasi juga dengan Lantas, dengan Dishub. Jadi kita udah saling koordinasi lah. Makanya memang terkesan lama ya, karena mungkin masyarakat tidak tahu kalau ini pekerjaan 2 tahun kontrak kami. Mungkin dikira ada masalah mungkin gitu ya. Dan itu pun kita penggantian jembatan. Jadi kita ganti jembatan itu dan nanti kita pelebarkan karena jalan itu lebar. Kalau saya dulu dapat info dari pejabat yang dulu di sini, itu jembatan ini sejak tahun 1986, berarti 36 tahun yang lalu Pak ya. Betul. Berarti kalau nggak memang diganti itu alat-alatnya terancam ambruk karena daya tampungnya yang dulu tahun dulu sama yang sekarang itu udah beda kan gitu Pak ya. Jadi gini, kemarin itu kan mungkin tahun berapa ya ada perbaikan yang di sana itu. Ya 2016. 2016 itu ada perbaikan di lantai jembatan. Ya betul. Jadi memang ada usulan karena itu bottleneck ya. Bottleneck itu dari jalan lebar itu menyempit ke jembatan menyempit itu kan itu banyak terjadi kecelakaan di situ. Jadi kita usulkan ada pelebaran di jembatan. Jadi jembatan itu menjadi 14 meter lah. Berarti setara dengan jalan ya. Dan makanya itu kami usulkan ke pemerintah pusat di ACC dengan pertimbangan kita kan harus koordinasi juga kan dengan muspida setempat. Ini kalau kita tutup dampaknya gimana? Karena dampaknya adalah perekonomian dan masyarakat di situ nggak mungkin pasti terganggu karena jalan harus memutar atau ini. Betul. Makanya disepakati kami bekerja dengan 3 tahap itu. Tahap 1 kita di sisi kiri, tahap 2 kita selesaikan di sisi kanan, baru nanti semua kendaraan itu nanti lewat yang sudah di pelebaran. Mungkin yang di Penati kan sudah lewat kan itu yang sudah. Yang di Penati sudah bisa. Nanti itu yang kanan kita selesaikan juga. Setelah umur beton sudah tercapai, barulah kita bongkar yang tengah, baru pengendara itu bisa lewat kanan kiri dulu. Itu yang paling timur itu kan saya lihat ada jalan tambahan. Apakah itu jalur untuk sementara atau memang untuk bukan, itu permanen pelebaran. Untuk pelebaran memang Pak ya. Itu tahap 1 udah selesai. Kita paling timur itu paling awal di Jadi tahap 1 selesai. Tahap 2 nanti kita mungkin sudah pengecoran, mungkin Juli ini sudah erection girder ya, sudah kita pasang juga yang tahap 2. Nah, itu kalau udah selesai semua tahap 1, tahap 2 baru kita bongkar yang tengah. Yang tengahnya jembatan tengah itu jembatan rangka itu kita bongkar rangkanya. Pak ya. Iya. Berarti nanti kendaraan lewat kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Gitu. Oke. Jadi kami sebagai ini ya pelaksana di PPK 3.2 untuk khususnya untuk warga Denpasar kami mohon maaf ya, mungkin ada selama ini ada kemacetan. Memang macetnya memang sangat parah di sana, kalau apalagi kalau sore Pak ya. Iya, jam-jam kerja pulang kerja itu waduh. Dan sekarang ini kan pariwisata udah dibuka di Bali. Apalagi gitu kan. Makanya kita perbanyak ya di flagman atau pengaturan lalu lintas dan juga dibantu oleh
teman-teman dari apa Lantas dan Disub gitu. Kadang itu Saya dengar juga komentar-komentar di medsos kan, wah Indonesia ini produk Indonesia emang kayak gini lelet, beda dengan Jepang. Jepang cepat bisa mengerjakan proyek. Nah itu memang di Jepang itu gimana Pak kalau proyek-proyeknya di sana itu? sebenarnya kalau kita kerja ya kita tutup jalan kita Karena langsung. mungkin tutup jalan ini mungkin Pak, Kalau tanpa menutup ini iya, mungkin ya. kalau kita bongkar mungkin itu 8 bulan, 1 tahun lah paket itu udah selesai. Karena kita itu ada metode kita bongkar terakhir, ada tipe apa kita satu dulu pelebaran yang sisi kanan dulu, baru pembongkaran yang tengah itu mungkin itu kan butuh waktu. Jalan tengah istilahnya dari kondisi yang ada gitu Pak ya. Dan warga pun bisa melewati yang pelebaran dulu. Betul. Karena itu adalah jalur utama ya untuk perekonomian di Denpasar ini dan juga untuk arah ke ini ya Gilimanuk truk yang besar itu kan Pak. Dan juga ke arah ini ya Padang Bay. Iya kan? Kalau pengerjaan ini 24 jam atau siang aja, malam aja atau gimana Pak pengerjaannya? Kami bekerja itu untuk saat ini kami ngejar progres juga ya agar biar cepat selesai, walaupun kita kontrak sampai akhir Desember, tapi kita coba untuk menyelesaikan di Oktober November itulah. Oktober November tuh. Iya. Jadi karena memang kita pengen teman-teman penyedia jasa PT Berantas itu bisa lebih cepat mengerjakannya. Oh, yang menggarap PT Berantas namanya Iya, Pak, yang PT Berantas Abipaya. Kontraktornya ya. Iya. Anggarannya berapa Pak? Kalau 109. 109. Iya, itu 3 jembatan. Iya, 3 jembatan. Oke. Itu nanti bongkar total ya. Jadi ganti itu. Ganti ya. Iya. Kalau malam apakah ada pengerjaan juga di sana Pak? Malam? Ini ada. Jadi kita kita ada lembur itu, ada pengecoran itu di situ. Berarti dini hari pun kerja tetap Pak atau gimana, istirahat atau pembagian shift mungkin? Ini karena kita pengecoran itu kan kita tidak bisa berhenti ya. Jadi kita misalkan sekian ratus kubik gitu. Jadi kita sudah punya schedule. Jadi satu hari itu kita harus selesai. Jadi gitu kan. Kalau kita tinggal ini nggak monolit lagi nanti. Jadi kita harus misalkan kita pilar yang tinggi, kita kerjakan ya itu ya kita kecor hari itu satu hari selesai. Makanya kita lembur sampai malam. Nah selama pengerjaan ini apa saja Pak peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi? Saya pernah dengar, pernah lihat itu di medsos beredar sampai ada pegawai yang berantem itu gini gara-gara apa itu Pak? Oh jadi gini. Gara-gara berantem itu gimana itu Pak? Itu kesalahpahaman. Oh gitu ya. Jadi pada flagman itu kan di situ antara yang sisi jembatan sebelah kanan, sebelah kiri itu pada waktu ada ambulan. Oh ada ambulan. Ada ambulan. Jadi ambulan itu yang flagman yang sisi timur lah itu memberikan mendahului suruh masuk dulu. Tapi dari yang sisi barat ini dia tidak copy. Dia masukkan juga. Ya, akhirnya ambulannya di tengah-tengah, tapi akhirnya bisa teratasi. Di situ ada cekcok lah karena kamu ini goblok gitu mungkin ya. Kondisi panas, mungkin cuaca panas itu. Iya. Tapi akhirnya kita bisa diredam lah. Saya minta redam itu kan akhirnya ya memang sama-sama ini ya. Karena kondisi di lokasi memang siang ya panas. Jadi memang kurang fokus atau gimana itu. Jadi makanya saya menekankan pada teman-teman di PT Berantas khususnya di K3 itu sebelum pagi itu kita harus ada instruksi lah untuk kita dulu lah. Berarti dulu nggak pakai gini apa namanya Pak? Pakai hati terus. Ya tetap. Oh padahal udah pakai itu. Ya memang nggak tahu itu karena kurang fokus mungkin ya. Kurang fokus dia. Fokus.
Wih, saya lihat parah itu sampai pukul-pukulan itu. Akhirnya dilerai sama warga kan. Oke. Ya. Selain itu apa lagi pernah ada gini, Pak? Sebenarnya itu udah kita sudah ini. Sebenarnya itu udah dievaluasi aman-aman aja lah gitu ya. Karena kan kita juga dibantu oleh pecalang di sana juga. Gitu. Kalau kecelakaan pernah nggak sampai saling tobrok gitu, saling gini gitu? Ini saya belum ini ya. Belum tahu ya? Belum tahu. Memang kebetulan belum ada kejadian karena memang kita lampu penerangan kan ada itu. Oke. Nggak, maksudnya selama macet-macet itu kan kendaraan kalau saya pun lewat saling mendahului kan. Ini saya duluan gitu. Sampai ada yang melapor, ini gara-gara proyek ini mobil saya gini gitu. Oh ada ya? Ada gitu ya? Oh, mungkin ini biasanya motor ya. Dia apa ya? Mungkin nyerempet bumper atau apa mungkin ya. Okay. Tapi kalau sampai yang ini enggak lah. Enggak ya. Oke. Jadi memang alhamdulillah kita kerja flagman ada 24 jam di situ dan itu di shift ya bergantian. Shift siang ke sore ke malam. Jadi memang ada shift di situ untuk penjagaan lalu lintas. Gitu. Ya. Oke. Berarti kalau dipastikan berarti Desember ini paling lambat udah selesai, Pak? Ya, karena sesuai kontrak kita. Jadi akhir Desember itu. Karena kan kita banyak faktor juga yang akan terdampak kan. Betul. Mungkin bisa orang bikin planning usaha di sekitar Gatsu biar dapat kepastian lah gitu mungkin ya. Ya, tapi memang kalau itu sudah selesai itu akan menjadi lancar lalu lintas ke sana. Ya. Dulu kalau belum diperbaiki kan saya jarang lah ada kemacetan kecuali di lampu merah. Ya. Lampu merah kayak gitu. Kendala-kendala yang selama ini mungkin yang paling membuat gini karena jalan tidak ditutup aja berarti Pak ya. Ya, selain itu kendala kami teknis gimana? Kalau teknis kita udah alhamdulillah udah ini ya nggak ada masalah. Aman lah ya. Iya, karena juga saya dibantu oleh warga setempat juga. Kita sudah sosialisasi. Ya, saya terima kasih pada warga yang setempat yang bersebelahan dengan paket ini ya. Paket penggantian jembatan Cokro-Minoto ini. Jadi kami awal itu sosialisasi ke warga, ke mana? Ke desa-desa, kita dibantu oleh desa, dibantu oleh adat. Di situ ada pura juga. Ya kan? Ke pura kami lakukan pada waktu itu ada upacara dari awal itu. Kita sudah ini ya. Sudah berkoordinasi lah, sudah sama warga. Dari 3 jembatan yang diperbaiki serentak ini yang paling parah kondisinya yang mana, Pak? Maksudnya maksudnya yang kondisi dari analisanya di lapangan yang paling parah, artinya yang paling pengerjaannya rumit gitulah. Yang paling rumit gitu. Jadi memang ini pekerjaan kami ini kita kan sudah ada desain ya. Jadi kita desain itulah yang kita pakai lah. Jadi tidak ada kerumitan. Ya cuma kita memang pengerjaan dengan tiga tahap itulah yang kita harus ini kan harus kita laksanakan. Dan disitulah kita itu terbentur dengan karena memang Gatsu ini memang di kota Denpasar, jadi memang aktivitas warga yang tinggi. Jadi kami sebagai pelaksana kita minta maaf. Jadi untuk kemacetan ini mungkin di Desember kita udah clear lah. Gitu. Oke. Kalau berarti yang saya baca kan di berita sampai harus mengkondisikan pura rumah warga gitu. Di yang mana nih, Pak? Jadi kan kita kan ada pekerjaan itu, mesti kan mepet lah kali kan. Kita karena ada pelebaran. Kita karena mungkin debu atau ada yang kemungkinan ada bangunan-bangunan. Untuk pura itu kan kita bikin akses jalan turun ke jalan. Kita permisi ke pura dan ada upacara yang harus kami kerjakan, kita sudah
sudah lakukan lah, kita sudah koordinasi dengan apa namanya ya, kalau di sini apa namanya ini? Bukan pendeta, apa pemangku. Okay. Jadi kita udah koordinasi dan kita udah lakukan apa namanya upacara-upacara yang dibutuhkan pura tersebut. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Mungkin ada lagi Pak pesan-pesan untuk masyarakat pengguna jalan khususnya? Ya. Secara pribadi dan untuk kami berpesan ya, apalagi ini pariwisata sudah dibuka. Saya minta maaf khususnya pada warga Denpasar dan sekitarnya. Mungkin sementara ini kemacetan yang ditimbulkan oleh proyek ini, kemungkinan kalau sudah selesai itu kita menikmati pembangunan bersama lah. Ya. Mungkin sudah ada jembatan udah lebar, sudah bisa difungsikan dan perekonomian di Bali ini segera pulih kembali lah. Oke, terima kasih Pak. Ya. Semoga proyeknya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Ya.